I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael hates. Yo, konnichiwa. Di video kali ini gue bakal ngebahas lanjutan dari pembahasan Tensura. Dan ini tuh merupakan akhir dari volume 11. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Di sisi lain, Razul melepaskan serangan dengan gelombang kejut yang sangat luar biasa. Ini tuh membuat Sion dan Rangga sampai terpental. Dan saat ini mereka berdua dipenuhi luka parah. Sedangkan Razul masih baik-baik aja. Rangga gemetar karena nggak seperti Sion. Rangga tuh nggak punya ultra speed regeneration. Meski Rangga punya resistansi yang kuat, tapi tetap aja sulit menahan semua serangan. Itu artinya kekuatan Razul memang bukan main-main. Sion pun berkata, Rangga beristirahat aja. Namun Rangga nggak mau, biarin Sion bertarung sendiri. Namun Sion minta Rangga untuk bersiap saat dirinya akan memberikan signal nanti. Sion pun kemudian maju sendiri. Razul berkata, betapa indahnya dirimu karena bisa bertarung cukup lama denganku. Sion berkata, kau diamlah dan ayo lanjutkan. Seketika dengan sekuat tenaga, Sion pun menghantamkan pedangnya. Namun Razul hanya mengangkat tangan kirinya. Dan saat gelombang kejutnya meledak, pedang Sion dengan mudah dibelokkan. Gak cuma itu, Razul bahkan dengan cepat membalas pukulannya dan dilepaskan langsung ke arah Sion. Sion pun saat itu mati-matian menahan serangan itu. Sion berkata, jika seandainya aku bisa menang di sini, tuanku Rimuru pasti akan memujiku. Karena itulah Sion tetap mengayunkan pedangnya meski dia tahu itu sia-sia. Soalnya Razul selalu bisa menangkis semua serangannya. Sion pun saat itu gunain skill uniknya, yaitu cooking, dan berniat melampaui batasannya untuk menghancurkan kerangka tubuh dari Razul. Tapi masih belum cukup. Sion pun kemudian aktifin skill Orje Berserker. Skill ini tuh bisa membuat Sion melampaui batasannya. Tapi masih nggak cukup karena Razul terus menganalisa semua cara lawannya. Tiba-tiba aura Razul dilepaskan. Dia terus menghantam Sion dengan pukulannya berkali-kali. Razul berkata, Sion memang kuat, tapi Sion kali ini nggak mungkin bisa menang melawannya. Karena tubuh Razul bahkan saat ini sama sekali nggak bisa dilukai oleh Sion. Namun Sion yang terluka malah tertawa dan berkata dirinya ingin menjadi lebih kuat. Sion tuh nggak mau kalah dari Diablo dalam membantu tuannya. Jadi karena itu Sion akan melampaui Razul saat ini juga. Sering pergerakan cepat terjadi. Pedang Sion langsung menghantam, tapi Razul dengan mudah menangkisnya. Sion tersenyum dan tiba-tiba skill Orje Berserkernya berevolusi menjadi skill unik Battle God. Sion pun langsung gunain skill itu dan terus melampaui batasannya. Razul sangat kaget dan berkata, kekuatan besar macam apa ini? Dan saat itulah serangan gabungan Rangga dan Sion terjadi. Itu adalah serangan yang sangat mengerikan. Bahkan badai petir dan petir hitam Rangga menyambar ke tingkat maksimal. Tubuh kuat Razul pun mulai hancur. Sion pun melanjutkan serangannya dan terus menghantam Razul tanpa jeda sedikit pun. Ini tuh bahkan sampai membuat Razul diambang kematian. Razul pun sadar kalau dirinya akan segera mati. Razul melihat ke arah Granbel dan berkata, maaf Granbel, aku akan pergi duluan. Kita akan bertemu di tempat yang kita janjikan. Dan setelah itu Razul pun lenyap dari dunia. Sion dan Rangga telah menang. Di sisi lain Ruminas mulai khawatir apakah Rimuru berhasil. Karena Ruminas takut kalau mereka nggak bisa kembali dan kekuatan Kronoa bakalan terus mengamuk.
Sebenarnya Ruminas tuh udah tahu kalau Granbell suatu hari akan mengkhianatinya. Tapi Ruminas beneran gak nyangka kalau Granbell akan memberontak secara terbuka. Bahkan kini Hinata telah mati dan Kronoa dihidupkan kembali. Jadi Ruminas saat ini hanya bisa bergantung pada Rimuru. Ruminas percaya Rimuru pasti bisa menyelamatkan mereka. Namun saat itu Granbell pun berkata kalau Chloe nggak mungkin bisa kembali karena Kronoa adalah kehendak kehancuran. Granbell pun terus menghina Ruminas. Sampai pada akhirnya Granbell pun menyadari kalau Razul telah dikalahkan. Granbell berkata, dunia ini sangat kejam bagiku. Jadi dunia seperti ini seharusnya menghilang aja. Dan pertarungan Ruminas versus Granbell dilanjutkan. Hantaman kekuatan dari kedua pedang saling berbenturan. Dan tiba-tiba energi yang dilepaskan dari tubuh Razul mulai mengalir ke dalam tubuh Granbell. Itu adalah jiwa Razul beserta kekuatannya. Ternyata Maria, Razul, dan Granbell telah menjadi satu jiwa demi mewujudkan harapan mereka. Dan kekuatan Granbell telah berevolusi menjadi skill ultimate Hope King Sariel. Ini adalah lawan alami dari skill ultimate Ruminas. Jika seandainya skill ultimate Lustful King Asmodeus dilambangkan dengan kematian, maka skill Hope King Sariel akan dilambangkan dengan kehidupan. Dan saat ini kekuatan Granbell dan Ruminas benar-benar setara. Granbell berkata, aku sudah siap Nona Ruminas. Mari kita akhiri ini untuk selamanya. Ruminas pun berkata, aku menerima tekadmu dan kau pasti akan mati di sini. Pertarungan itu memang mengerikan, tapi sayangnya terjadi dalam sekejap. Ruminas saat itu melepaskan serangan Necros, dan saat itu Granbell memanggil api biru dan menangkis serangan dari Ruminas. Dan setelah tangkisan itu, kedua skill ultimate mereka dilepaskan. Lustful King Asmodeus langsung berbenturan dengan Hope King Sariel. Kekuatannya tuh bener-bener setara. Tapi sayangnya, ternyata Ruminas adalah pemenangnya. Sepertinya TK Ruminas lebih kuat dari Granbell. Dan begitulah, Granbell pun telah kalah. Di tempat lain, Rimuru saat ini tenggelam dalam dunia spiritual Kronoa. Raphael pun terus menangani semuanya. Dan sesampainya mereka di sana, muncullah sosok Shizu. Suasana hati Rimuru pun langsung membaik melihat kehadiran dari Shizu. Dia tersenyum kepada Rimuru dan mulai saling menyapa. Namun gak lama muncullah Kronoa di sana yang terlihat sangat murka. Tapi setelah melihat Rimuru, anehnya Kronoa sangat kaget dan bertanya apakah itu memang Rimuru. Rimuru pun berkata, aku memang Rimuru. Dan saat itu juga Kronoa langsung memeluk Rimuru karena dia tuh sangat merindukan Rimuru. Rimuru pun berkata kalau mereka tuh saat ini lagi berhadapan dengan Kronoa. Saat itulah Kronoa berkata dirinya memang kepribadian jahat yang terperangkap dalam Chloe. Rimuru pun langsung bertanya, jadi apakah Kronoa mau hancurin dunia? Jika iya, Rimuru akan melawannya di sini. Namun Kronoa berkata, aku nggak ingin apapun. Semuanya udah selesai. Keinginanku hanya untuk melihat Rimuru baik-baik aja. Rimuru tuh bingung banget karena selama ini dia ngerasa selalu baik-baik aja. Mendengar hal ini, Kronoa sangat marah dan berkata, jangan katakan hal kasar seperti itu. Rimuru telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Kronoa alias Chloe. Rimuru pun makin bingung apa maksudnya. Namun, Rimuru pun kemudian berjanji akan lebih berhati-hati ke depannya. Dan disinilah Rimuru pun merasa pasti kemungkinan dirinya di masa depan telah mati. Raphael pun berkata kemungkinan itu memang benar. Tapi ya udahlah, saat ini ada yang lebih penting. Di mana Chloe? Dan apakah Hinata ada bersamanya? Ucap Rimuru. Kronoa pun berkata Chloe saat ini lagi terjebak di dalam Infinite Prison. Tepatnya di dalam hati Kronoa. Namun Hinata sudah mati. Tapi mungkin kesadaran Hinata yang tersisa dari sisa jiwanya masih ada. Namun itu ada dalam skill unik matematikan Hinata. Mendengar hal ini, Rimuru pun berencana memasukkan kembali skill itu ke dalam tubuh Hinata untuk membangkitkan Hinata. Tapi Kronoa berkata,
itu percuma. Bahkan Chloe juga telah mencobanya. Soalnya sisa-sisa jiwa Hinata ternyata juga terjebak di dalam Infinite Prison, di mana semuanya bercampur menjadi satu dan sulit banget untuk dipisahkan. Dan skill matematikan Hinata sepertinya sudah menghilang dalam kehampaan itu. Namun saat itu Shizu tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Hinata adalah anak yang pantang menyerah. Dia tuh nggak mungkin bisa menghilang sepenuhnya. Jadi lebih baik kita coba dulu." Dan karena itulah mereka pun dengan sigapnya langsung memulai proses untuk mengendalikan energi di dalam Infinite Prison. Saat itu Rimuru pun minta Raphael untuk mengganggu skill Infinite Prison. Namun Raphael berkata kalau hal itu tuh nggak bisa dilakukan karena Raphael tuh nggak punya izin akses. Meski Raphael bisa membuka Infinite Prison, tapi tetap aja jika Raphael nggak punya izin akses, mustahil dia bisa mengganggu informasi yang terkunci di dalam sana. Namun Kronoa berkata dirinya akan mentransfer otoritas dan mempercayakan semuanya pada Rimuru. Dan disinilah diketahui ternyata Raphael punya kemampuan untuk memanipulasi partikel informasi yang bisa menggabungkan atau menghapus sebuah skill. Raphael pun telah mendapatkan akses saat ini. Mereka pun langsung memulai gangguan dan selesai. Saat itu skill unik Infinite Prison, Absolute Severance, dan unsur per digabungkan. Dan saat itulah kekuatan Chloe juga berevolusi menjadi skill ultimate Space-Time King Yogg-Sothoth. Bahkan entitas yang tidak jelas dari Kronoa telah mengalami peningkatan untuk menjadi entitas partikel informasi yang disebut dengan Manas. Atau simpelnya itu kayak Rimuru sama Raphael. Melihat hal ini, Kronoa berkata, "Rimuru memang selalu begitu, tapi aku selalu menyukaimu, Rimuru." Kronoa pun langsung memeluk Rimuru dan mencium pipi kanannya. Dan saat itu terdengar kata-kata dari Chloe, "Kronoa nggak boleh curang, jangan memotong antrian di depan Chloe." Dan gak lama Chloe pun datang untuk memeluk dan mencium Rimuru. Itu tuh dalam bentuk dewasanya, asli cantik banget. Rimuru pun mulai tenggelam dalam fantasi haremnya. Dan Shizu hanya melihat kejadian itu. Gak lama terdengar satu suara lagi. "Sepertinya kau bersenang-senang, Rimuru. Apa Rimuru menikmati pelukan mereka sampai gak sadar kalau aku tuh telah hidup kembali?" Ternyata itu adalah Hinata. Rimuru pun langsung berkata dirinya tuh seneng banget. Hinata baik-baik aja. Mendengar hal ini, pipi Hinata memerah. Dia pun berkata terima kasih pada Rimuru. Dan setelah itu Hinata menangis di depan Shizu dan meminta maaf karena udah nyusahin dirinya. Shizu berkata seharusnya dirinya lah yang meminta maaf. "By the way, terima kasih Hinata, karena kau adalah pahlawan yang telah menyelamatkan diriku dari Istana Leon." Mereka berdua pun meneteskan air mata. Shizu juga bilang Hinata adalah gadis yang sangat kuat dan skill matematikan Hinata terlahir dari keinginan kuatnya. Jadi Hinata pasti akan baik-baik aja ke depannya. Hinata pun berkata skillnya yang lain tuh telah menghilang. Tapi Shizu bilang itu artinya Hinata udah nggak butuhin mereka, karena Hinata bisa tumbuh dengan keinginannya sendiri. Oh iya, by the way Kronoa sama Chloe masih meluk Rimuru. Singkat cerita, sudah waktunya untuk Rimuru pergi dan menghidupkan kembali Hinata. Rimuru pun bertanya, jadi bagaimana dengan Shizu? Shizu berkata dirinya tuh hanyalah ilusi yang Rimuru buat. Jadi Shizu udah cukup senang bisa bertemu dengan semuanya. Dan terima kasih Rimuru karena telah meninju Leon. Shizu udah bener-bener maafin si Leon karena semuanya itu cuma salah paham. Jadi dia pun nitipin Hinata kepada Rimuru. Dan di akhir katanya Shizu berkata selamat tinggal. Rimuru pun berkata serahkan saja padaku. Dan dengan tekad ini Rimuru berhasil kembali. Saat itu Veldora dan Leon langsung menyambut Rimuru. Tapi mereka bingung kenapa Kronoa bisa berhenti. Rimuru pun berkata saat ini nggak ada waktu untuk ngejelasin. Dan saat ini Leon dan Veldora harus melindungi Rimuru karena takutnya tiba-tiba Yuki kembali untuk menyerang Rimuru saat Rimuru lagi fokus mengobati mereka. Dan karena itu mereka berdua pun setuju
dan Rimuru langsung fokus pada tubuh Hinata yang di sebelahnya ada Kronoa. Kuncinya adalah sihir kebangkitan, karena saat ini skill unik matematikan masih di dalam Space Time King Yogg-Sothoth milik Chloe. Dan karena itulah Rimuru pun harus memisahkan mereka sambil menerapkan sihir kebangkitan. Tapi kekuatan Rimuru aja bener-bener nggak cukup. Karena itu Rimuru pun saat itu berteriak, "Tolong bantu aku menghidupkan kembali Hinata Ruminas." Di sisi lain, Granbell yang ada di ujung kematian berkata, "Kemenangan yang bagus Nona Ruminas." Ruminas berkata Granbell itu bodoh. Tapi Ruminas mengerti Granbell juga telah bertaruh pada harapan terakhirnya. Sebenarnya Granbell tuh nggak mau buat Kronoa mengamuk, tapi Granbell mau membuat Kronoa menjadi harapan umat manusia. Dan saat ini tubuh Granbell udah nggak mampu berdiri. Granbell berkata, "Harapanku sangat menyedihkan, tapi ya udahlah, kalian mungkin bisa mewujudkannya. Karena Raja Iblis Ruminas dan Raja Iblis Rimuru beneran telah bersatu." Granbell hanya bisa menyesali kegagalannya. Dan saat itulah Ruminas pun mendengar teriakan dari Rimuru. Ruminas berkata kepada Granbell, "Kau sudah melakukan yang terbaik. Sekarang serahkan sisanya padaku." Granbell pun telah dibebaskan dari takdir kejamnya. Dan setelah itu Ruminas langsung ke tempat Rimuru. Rimuru berkata dirinya akan mengganggu Infinite Prison Chloe. Jadi Ruminas harus mengekstrak jiwa Hinata. Dan proses langsung dimulai. Dengan fokusnya, Rimuru pun menuntun Ruminas pada lokasi jiwa Hinata. Ruminas juga sangat sigap, bahkan mampu memberikan semacam gangguan yang berbeda dari sihir. Itu adalah Rebright. Saat Ruminas mengaktifkan skill ini, Rimuru nggak bisa nyalin skill itu. Raphael berkata, itu karena Rebright berasal dari skill ultimate Ruminas. Dan singkat cerita, fragmen jiwa Hinata yang bergabung dengan jiwa Chloe berhasil dipisahkan menggunakan isolation. Ruminas pun memberikan energi tinggi untuk menggantikan jiwa itu. Dan akhirnya, kekuatan Ruminas berhasil mengembalikan jiwa Hinata ke dalam tubuhnya. Hinata telah berhasil dibangkitkan. Sementara jiwa Chloe sekarang bersinar dengan cahaya ilahi. Itu bahkan telah melampaui keindahan jiwa manusia. Chloe yang baru tersadar langsung memeluk Rimuru dalam wujud yang lebih feminim. Semua orang langsung melihat Rimuru. Namun Leon sepertinya sangat kesal. Mari kita sambut sad boy sejati Leon Cromwell. Dan begitulah amukan Kronoa telah selesai. Setelah pertempuran selesai, pertunjukan seni musik pun mereka lanjutkan. Dan saat itu juga Rimuru menyadari Chloe telah terbangun sebagai true hero atau pahlawan sejati. Itu artinya Hinata dan Chloe tidak sepenuhnya terpisah, karena benih pahlawan Hinata masih tertinggal di dalam Chloe. Dan dengan kejadian ini, Chloe mungkin akan mencapai alam keberadaan yang belum pernah ada di dunia. Rimuru pun berkata, Chloe telah bekerja keras. Rimuru akan belajar dari Chloe dan janji gak akan pernah menyerah. Chloe pun saat itu tersenyum bahagia. Dan saat itu juga Rimuru bersumpah pada dirinya, aku gak akan pernah membiarkan Chloe kehilangan senyuman itu di masa depan. Dan begitulah akhirnya volume 11 ditutup sampai di sini. Untuk versi fullnya bakal gua upload juga, jadi ditunggu aja. Dan mungkin itu aja, dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.